Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 23 Oktober 2022 bersama Pastor Yandi Buntoro CDD. Pada hari ini kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pastor Yandi Buntoro. Semoga semakin menjadi berkat dan terang buat semua orang. Selalu diberikan kesehatan serta sukacita dan semangat dalam karya dan pelayanan. Tuhan memberkati Pastor Yandi selalu. Mari saat ini kita mendengarkan renungan hari ini. Hai teman-teman, pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice yang saya kasihi. Bertemu lagi dengan saya, Pastor Johannes Buntoro Gunawan CDD, di tempat tugas saya di Paroki Kristus Raja di Kota Medan. Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 18, ayat 9 sampai dengan 14. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, 'Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini.' Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan." Demikianlah sabda Tuhan. Kalau kita melihat cara hidup orang Farisi itu sebenarnya cukup bagus, karena ia masih tahu bersyukur, entah benar atau tidak. Apa yang dia syukuri adalah satu kebaikan yang benar terjadi, yaitu dia bukan perampok. Dia hanya menikmati hasil dari usahanya sendiri. Dia bukan orang lalim, artinya dia tahu berbuat adil. Dia bukan pezina, artinya dia bisa menjaga kesucian tubuhnya dan juga hatinya. Dia bukan seperti pemungut cukai yang membuat orang merasa tidak nyaman. Itu pun karena memang orang berbuat salah baru tidak nyaman. Ada orang yang sungguh-sungguh memungut cukai dengan benar. Ada orang yang memang melebih-lebihkan, mencari-cari masalah supaya mendapatkan lebih. Jadi semua yang dia syukuri itu hal yang baik. Masalahnya adalah dia merendahkan orang lain. Ini yang disebut oleh Yesus meninggikan diri. Seakan-akan segala kebaikannya itu karena usahanya sendiri, karena dia mampu. Padahal kalau kita telusuri lagi, kita bisa hidup saja kita dapat dari Tuhan. Siapa yang bisa menghidupkan diri sendiri? Untuk berbuat semua hal yang baik, bahkan hal yang buruk, kita perlu hidup. Dan Tuhan yang memberikan semua itu. Kalau kita mengatakan, Tuhan engkau sudah memberikan saya hidup,
saya sudah bertanggung jawab atas kehidupan yang kau berikan kepadaku. Lebih-lebih ketika orang berulang tahun. Apa yang harus dia renungkan? Yang harus dia renungkan adalah bahwa dia telah berhasil hidup sampai usianya sekarang ini. Tidak hanya berhasil hidup, karena ada orang yang mungkin tidak berhasil. Mungkin besok juga sudah mati. Tetapi dia sudah bertanggung jawab juga atas tugas yang Tuhan berikan kepadanya. Yaitu menjadi berkat bagi sesama. Menjadi teladan yang baik bagi sesama juga. Ini memang harus membuat kita bersyukur kepada Tuhan karena diberi kesempatan. Beda sekali dengan pikiran bahwa dengan apa yang saya buat ini, saya berhak menuntut kepada Tuhan untuk memberi sesuatu kepada saya. Karena saya sudah berhasil dan saya layak mendapatkan hasil usaha saya. Dalam hal ini mungkin berupa pujian, mungkin berupa rejeki, mungkin berupa perlindungan ketika kita ada dalam bahaya. Tanpa berbuat baik sekalipun, Tuhan sudah melindungi kita. Tuhan sudah memberikan kesempatan yang banyak kepada kita, yang belum tentu kita ambil. Yang kalau kita ambil pun mungkin tidak kita lakukan dengan serius. Mungkin gagal menghasilkan buah dari apa yang kita lakukan itu. Coba kita renungkan dalam hidup kita ini. Berapa kali kita pernah merasa bahwa kita benar-benar telah berhasil melakukan suatu hal dengan sempurna, dengan sangat penuh tanggung jawab, tulus, bebas, tidak ada motivasi untuk mencari balasan atau penghargaan orang. Ada berapa kali? Saya pikir sebagian besar kita lakukan dengan berharap akan dipuji orang. Dengan berharap akan dibalas orang. Bahkan tidak sedikit orang tua masih percaya bahwa kalau dia membesarkan anak, maka dia berhak menuntut anaknya membalas budi. Saya tidak katakan bahwa anak tidak perlu membalas budi orang tua. Seorang anak yang sudah dididik dengan benar, dia sendiri tahu bahwa dia perlu membalas budi orang tua. Tapi bukan hanya kepada orang tua dia membalas budi. Ketika dia berbuat baik kepada orang banyak juga, dia sedang membalas budi orang tua. Yaitu menyebarkan kebaikan yang dia terima berkat didikan orang tuanya. Jadi akan egois sekali jika orang tua menuntut anak membalas budi. Kalau anak kita tidak tahu membalas budi, bisa saja karena didikan kita dirasa kurang tulus. Bisa saja karena dia merasa disakiti. Tapi bisa saja karena memang sifatnya sudah buruk. Dia tidak tahu berterima kasih. Nah, masalah orang Farisi ini adalah ia merendahkan pemungut cukai yang ada di belakangnya. Lebih-lebih ketika pemungut cukai itu hanya berani menunduk saja. Beda dengan orang Farisi itu, dia menengadah. Bahkan mungkin membusungkan dadanya. Pemungut cukai itu memukul-mukul dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Artinya, kasihanilah aku orang yang gagal ini. Gagal untuk hidup benar di hadapanmu. Apakah benar pemungut cukai ini begitu gagalnya? Tentu masih ada banyak hal baik yang dia buat untuk keluarganya. Tetapi yang menjadi fokus orang di sekitarnya, terutama orang-orang yang merasa dirugikan, adalah bahwa dia berbuat dosa. 1-2 orang merasa demikian, mungkin masih dianggap angin lalu oleh dia. Tetapi kalau sudah banyak orang menganggap dia sebagai ancaman, sebagai orang berdosa, dia sendiri pun akan merasa, iya benar saya berdosa. Tapi berapa banyak orang berdosa yang merasa dirinya berdosa? Kan lebih banyak orang yang membela diri. Kalau perlu, mengungkit kesalahan orang lain. Untuk membuat dirinya merasa lebih benar sedikit. Meskipun sama-sama salah. Pernah tidak Anda berdebat sama orang, dan orang itu jelas-jelas memberikan argumen yang salah.
tetapi dia terus berdebat kusir. Seakan-akan dia memang salah, tapi masih ada benarnya. Memang sih berdebat tidak ada gunanya. Tidak perlu kita mempermalukan orang. Kalau kita sudah tahu dia salah, ya sudah, lepaskanlah. Masalahnya kan kadang-kadang kita mau tunjukkan kesalahannya sampai dia merasa malu. Sampai dia tidak bisa ngomong apa-apa lagi di depan kita. Jadi pemungut cukai ini merasa dia bersalah dan dia minta pengampunan. Saya pikir inilah yang susah dilakukan oleh orang-orang yang merasa dirinya benar. Minta pengampunan. Kita saja coba refleksikan diri. Sudah berapa lama tidak mengaku dosa? Setahun masih lumayan. Ada yang puluhan tahun. Karena apa? Bisa karena tidak percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengampuni. Atau merasa, omong kosong lah ngaku dosa itu. Toh nanti saya akan buat dosa lagi. Semakin kita tidak menyerahkan dosa kita kepada Tuhan, semakin kita akan hidup dalam kegelapan yang lebih gelap lagi. Semakin banyak dosa akan kita buat. Dan karena sudah terbiasa berbuat dosa, kita anggap itu sudah biasa. Orang lain juga melakukan kok. Terutama orang-orang Katolik yang bekerja dalam satu instansi, entah itu di bawah pemerintah atau swasta. Bagaimana sikap Anda ketika teman-teman melakukan korupsi, kecurangan, pembohongan, dan sebagainya? Kita ikut terlarut di dalamnya, ikut menikmati hasilnya, atau kita menunjukkan bahwa tempat kita bukan di situ. Tidak gampang bukan? Masalahnya adalah bisa saja kita kehilangan penghasilan. Kita akan mendapat musuh yang banyak. Hidup kita menjadi tidak nyaman. Tetapi ada kebenaran yang harus kita pertahankan. Kebenaran adalah kebenaran. Tidak bisa ada benarnya, tapi ada salahnya juga. Kalau demikian ya sudah imbang. Tidak ada yang imbang. Benar adalah benar, salah adalah salah. Memang ada risiko besar kalau kita meninggalkan pekerjaan kita. Belum tentu kita akan mendapatkan pekerjaan yang hasilnya lebih baik. Tetapi kan kita bekerja bukan hanya sekedar mencari hasil, tetapi membawakan kebaikan bagi dunia. Masih ada tempat-tempat yang baik kok. Masih ada bos-bos yang menghargai orang jujur kok. Saya pikir semua bos juga ingin pegawainya jujur. Bukan yang hanya pintar menjilat, tetapi di belakang tidak kerja apa-apa selain berbuat curang. Hari ini Yesus katakan, pemungut cukai itu pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Luar biasa. Kalau orang lain ramai-ramai membenarkan kita saja, kita merasa mendapatkan dukungan yang luar biasa. Apalagi dibenarkan oleh Tuhan sendiri. Marilah kita bersyukur atas segala kesuksesan kita berkat bantuan Tuhan. Dan mari kita tidak menghakimi orang, tetapi mencoba untuk membantu orang minimal dengan teladan yang baik, juga dengan doa-doa. Kalau kita hanya merasa kecewa, saya sudah baik pada orang itu, kenapa dia masih bersikap buruk pada saya, menjelek-jelekan saya? Kalau hanya itu yang kita fokuskan dalam pikiran kita, saya pikir kita pun nanti akan terlarut menjadi orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Mari berusaha. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 23 Oktober 2022. Terima kasih kepada Pastor Yandi Buntoro untuk renungannya pada hari ini. Sekaligus kami juga ingin menyampaikan undangan untuk sahabat Fresh Juice untuk mengikuti Ultah Fresh Juice yang ke-10 di hari Jumat 25 November 2022 bertempat di Swiss Bell Rainforest Hotel di Kuta, Bali. Bersama para pengisi Fresh Juice antara lain
Romo Yandi Buntoro CDD, Romo John Laba SDB, Romo Revi Tanot, Romo Albertus Joni SCJ, Romo Siprianus Tukan SSCJ, Romo Iwan Karwayu, dan para pengisi Fresh Juice lainnya. Dengan door prize 2 buah handphone, 1 rice cooker, 1 blender juice, dan syarah gratis ke Holy Land bersama Fresh Juice di tahun 2023 dari Holy Global Tour. Acara juga dilanjutkan dengan syarah bersama Fresh Juice di Bali pada tanggal 26 November 2022. Adapun door prize utama untuk acara syarah ini yaitu syarah gratis ke Turki bersama Fresh Juice di tahun 2023 dari Renata Travel. Pendaftaran bisa menghubungi WA 0813 5390 4939. Bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk berbagi dan memberikan persembahan kasih untuk pelaksanaan acara Fresh Juice Live ini, bisa memberikan donasi dengan klik bit.ly/donasi FJ. Sekali lagi, klik bit.ly/donasi FJ. Akhirnya, sampai berjumpa kembali dalam edisi Fresh Juice selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di Bali. Salam Fresh Juice.